Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Muzaki dengan NPM 2217005 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan mengenai kuis 3 pada mata kuliah grafika komputer mengenai line clipping. Jadi, apa itu line clipping? Jadi, apa itu clipping? Clipping merupakan proses memotong atau menghilangkan bagian dari suatu objek yang berada di luar area tampilan atau yang biasa disebut dengan viewport atau batas tertentu. Nah, seperti pada gambar di sini terbuat sebuah koordinat dari pemandangan. Nah, di sini terdapat sebuah garis putih berbentuk persegi panjang. Ini disebut dengan clipping window. Nah, ketika clipping window ini diinisialisasi, maka akan membentuk sebuah viewport koordinat. Nah, menjadi seperti ini. Jadi, gambar yang besar ini dapat terpotong sehingga membentuk viewport baru. Kemudian, em, teknik clipping ini terbagi menjadi tiga, yaitu vertex clipping, line clipping, dan polygon clipping. Untuk vertex clipping itu sendiri yaitu adalah proses pemotongan objek garis pada tingkat titik atau vertex yang dimana setiap titik dievaluasi apakah berada di dalam atau di luar batas wilayah tampilan atau viewport atau frustum. Nah, jika titik berada di luar batas, maka titik tersebut dihapus atau disesuaikan agar hanya titik dalam wilayah yang diproses lebih lanjut. Biasanya vertex clipping ini digunakan dalam grafik 3 dimensi saat mentransformasikan ke ruang tampilan. Nah, tujuan dari vertex clipping ini yaitu untuk menyaring titik-titik yang tidak terlihat oleh kamera atau berada di luar teknik layar. Kemudian lanjut ke line clipping. Line clipping merupakan proses memotong garis yang berada sebagian atau seluruhnya di luar area tampilan, sehingga hanya bagian garis yang berada di dalam viewport yang digambar pada layar. Nah, line clipping ini melibatkan deteksi dan pemotongan segmen garis terhadap batas jendela tampilan. Umumnya, line clipping ini menggunakan algoritma Cohen-Sutherland atau Liang-Barsky untuk menentukan titik potong dan bagian yang ditampilkan. Kemudian lanjut ke polygon clipping. Polygon clipping ini merupakan proses pemotongan poligon atau bangun tertutup yang terdiri dari banyak titik agar hanya bagian yang berada di dalam area tampilan yang digambar. Sedangkan bagian luar dipotong dan dibuang. Nah, polygon clipping ini biasanya digunakan ketika poligon kompleks melintasi batas tampilan untuk memastikan hanya bagian dalam yang ditampilkan. Algoritma populer seperti Sutherland-Hodgman dan Walter-Atherton digunakan untuk memotong poligon terhadap batas tampilan secara sistematis. Kemudian lanjut, apa itu line clipping? Line clipping merupakan memotong garis agar hanya bagian dalam area tampilan yang digambar. Maaf, tadi terjadi sedikit kesalahan. Jadi, apa itu line clipping? Line clipping merupakan proses pemotongan garis agar hanya bagian dalam area tampilan yang digambar. Nah, line clipping ini diproses dengan memeriksa kedua titik dari ujung dari garis tersebut. Kemudian terdapat 4 kategori dari clipping. Yang pertama invisible. Uh, Invisible sendiri merupakan garis yang tidak terlihat sepenuhnya atau berada di luar clipping window dan ditujukan oleh nomor 1. Kemudian
half patrial. Nah, ini merupakan garis yang terpotong sebagian oleh clipping window. Contohnya nomor 2. Jadi, dia hanya setengah yang terlihat, setengah lagi tidak terlihat karena berada di luar clipping window. Kemudian yang ketiga yaitu full partial, merupakan garis yang terpotong penuh oleh clipping window dan melintasi clipping window. Nah, ini merupakan contoh dari full partial di mana untuk garis yang di dalam clipping window ini terlihat, sedangkan yang tidak berada di dalam clipping window ini tidak terlihat. Yang keempat yaitu visible, garis yang terletak di dalam clipping window, seperti yang nomor 4. Kemudian lanjut ke jenis-jenis line clipping. Terdapat 3 jenis dari line clipping itu sendiri, yaitu yang pertama, Cohen-Sutherland Line Clipping Algorithm, yaitu metode klasik yang menggunakan region codes untuk menentukan bagian dari garis yang berada di dalam atau di luar dari clipping area. Kemudian yang kedua yaitu Midpoint Subdivision Line Clipping Algorithm, yaitu teknik yang membagi garis menjadi segmen-segmen yang lebih kecil hingga menemukan bagian yang berada dalam area clipping. Kemudian yang ketiga yaitu Liang-Barsky Line Clipping Algorithm, merupakan algoritma yang lebih efisien dibandingkan Cohen-Sutherland karena menggunakan formulasi matematis untuk langsung menentukan bagian yang perlu dipotong. Nah, lanjut ke bagian alur proses dari line clipping. Jadi line clipping ini memiliki sebuah proses yang dimana yaitu yang pertama program dijalankan, kemudian kita menginputkan garis, lalu menginputkan jendela. Nah, di sini terdapat percabangan, di mana apakah garis tersebut di dalam jendela? Ketika iya, maka akan menghasilkan output tampak. Dan kemudian output tampak ini dibuat garisnya, lalu program selesai. Namun, jika garis di dalam jendela ini tidak nampak, ini lanjut ke apakah garis di luar jendela itu nampak. Nah, kalau iya, maka akan menghasilkan output tidak nampak. Kemudian berhenti sebentar, lalu dibuat output garis ini, kemudian N. Namun, jika garis di luar jendela itu tidak nampak, maka akan menghasilkan output tampak sebagian. Lalu, garis sama dengan pemotongan dan menghasilkan output buat garis, kemudian selesai. Nah, masuk ke bagian tipe-tipe dari line clipping. Yang pertama yaitu Cohen-Sutherland line clipping, merupakan algoritma yang bekerja dengan metode inside-outside test, yang dimana setiap titik pada garis diberikan kode wilayah atau region codes untuk menentukan apakah garis tersebut berada di dalam, sebagian di dalam, atau di luar clipping area. Nah, kategori garisnya ini ada dua, yaitu yang pertama invisible, yang berarti jika garis tersebut terletak di dalam jendela atau window, atau saat kedua titik ujung garis terletak di dalam window, maka saat itu juga garis akan tampak apa adanya. Kemudian yang kedua yaitu not visible. Jika sebuah garis terletak di luar window, garis itu tidak akan terlihat dan ditolak, sehingga tidak ditampilkan. Jika dalam suatu pertidaksamaan ada yang terpenuhi, maka garis dianggap tidak nampak. Nah, misalkan nih, terdapat garis A, yaitu X1 dan Y1, dan garis B, X2 dan Y2, merupakan titik akhir garis atau endpoint. Xmin, Xmax, Ymin, dan Ymax merupakan koordinat window. Maka, semua hasil berikut dianggap tidak nampak. Karena X1 lebih besar dari Xmax atau X1 kurang dari Xmin. Kemudian X2 lebih besar dari Xmax atau X2 kurang dari Xmin. Lalu untuk garis Y-nya, Y1 lebih besar dari Ymax atau Y1 lebih kecil dari Ymin, dan Y1 lebih besar dari Ymax atau Y2 lebih kecil dari Ymin.
Kemudian em, kategori garis yang ketiga yaitu pemotongan garis atau clipping case. Nah, clipping case ini sendiri, jika garisnya bukan kasus garis tampak ataupun garis tidak tampak, maka garis dianggap sebagai clipping case. Kategori suatu garis ditentukan berdasarkan 9 bagian atau region yang sudah diberikan kode yang terdiri dari 4 bit. Jika kedua ujung garis memiliki bit ujung 0, maka garis tersebut dianggap terlihat. Nah, langkah-langkah penyelesaian dari eh, persamaan tadi yaitu yang pertama, hitung posisi kedua titik akhir atau endpoint. Nah, di sini terdapat bit 4 bit. Yang pertama yaitu bit 1 sin x min min x. Kemudian bit 2-nya x min x max. Kemudian bit 3-nya y min min y. Dan bit 4-nya y min y max. Nah, untuk sin ini diberikan poin 1 jika s-nya positif. Kemudian 0 jika poin sign-nya negatif. Untuk langkah penyelesaian yang kedua yaitu lakukan operasi OR pada kedua titik akhir. Nah, jika posisi kedua titik akhir telah dihitung, maka selanjutnya adalah melakukan operasi OR pada kedua titik akhir. Jika operasi OR menghasilkan 0000, maka garis dianggap tampak. Namun, jika hasilnya tidak 000, maka melakukan operasi N pada kedua titik akhir. Nah, jika operasi N tidak menghasilkan 0000, maka garis dianggap tidak nampak. Lalu lanjut ke tahap yang keempat, yaitu melakukan operasi berikut terhadap 4 arah bit. Jika sebuah garis sebagai clipping case di sini terpotong, maka temukan perpotongannya dengan batas window dengan menggunakan persamaan M sama dengan Y2 min Y1 bagi X2 min X1. Jika bit 1 adalah garis 1, garis berpotongan dengan batas kiri atau X min. Nah, lakukan perhitungan menggunakan Y3 sama dengan Y1 plus M dalam kurung X min min X1. Maka, setelah perhitungan ini dilakukan, maka titik potongnya adalah X min, Y3. Lanjut, jika bit 2 adalah 1, garis berpotongan dengan batas kanan atau yang biasa disebut dengan X-max. Maka lakukan perhitungan menggunakan persamaan Y3 sama dengan Y1 plus M dalam kurung X-max min X1. Nah, setelah melakukan perhitungan menggunakan persamaan ini, maka didapatkan titik potongnya adalah Xmax, Y3. Jika bit 3 adalah 1, garis berpotongan dengan batas bawah atau yang disebut dengan Y-min. Maka lakukan perhitungan menggunakan persamaan X3 sama dengan X1 plus Y-min min Y1 per M. Setelah dilakukan perhitungan ini, maka akan didapatkan titik potongnya yaitu Xmax, Y3. Kemudian, jika bit 4 adalah 1, garis berpotongan dengan batas atas atau Y-max. Maka, lakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan X3 sama dengan X1 plus dalam kurung Y-max min Y1 per M. Maka didapatkan titik potongnya adalah X3, Y-max. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini bit 1, ini bit 1, kemudian bit 2. Bit 1 ini sebelah kiri, kemudian bit 2 ini sebelah kanan, bit 3 bawah, kemudian bit 4 atas. Jadi, ini bit kiri, kemudian bit kanan atau bit 2. Nah, ini bit 3 atau bawah, ini bit 4 atau atas. Kemudian masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu diketahui
X min sama dengan min 3, Y minnya sama dengan 1, kemudian X max sama dengan 2, Y max sama dengan 6. Dengan garis GH, G garis G-nya 1, min 2, dan garis H-nya 3,3. Maka jawabannya yaitu kita menentukan yang pertama untuk bit titik dari titik G, yaitu 1, min 2. Kita hitung per bitnya. Untuk bit satunya yaitu X min min X. Misalnya 3,1. Min 3 min 1. Didapatkan min 4. Nah, untuk sign-nya yaitu 0 karena ini negatif. Kemudian untuk bit 2 sendiri yaitu X min min X max. Dengan perhitungan yaitu 1 min 2. Menghasilkan min 1. Di sini juga 0 karena negatif. Kemudian untuk bit 3-nya yaitu Y min min Y. Didapat 1 min min 2 sama dengan 3. Untuk untuk sign-nya yaitu 1 karena dia positif. Dan kemudian lanjut ke bit 4-nya Y min Y max. Min 2 min 6 sama dengan min 8. Untuk sign-nya 0. Kemudian lanjut hitung um, untuk titik 2-nya. Di sini ya pertama bit satunya yaitu X min min X. Min 3 min 3. Min 6. Sign-nya 0. Kemudian bit 2-nya X min X max. 13 min 2. Sign-nya 11 sama dengan didapatkan 11, sign-nya 1. Kemudian bit 3-nya Y min min Y. 1 min 3 menghasilkan min 2, sign-nya 0. Kemudian bit 4 Y min Y max. 3 min 6 menghasilkan min 8, sign-nya 0. Kemudian masuk ke langkah kedua yaitu lakukan operasi OR. Nah, ini dilakukan dengan cara bit titik G kita OR-kan dengan bit titik H, yaitu menghasilkan 0010 OR 0100. Maka hasilnya yaitu 0110. Nah, di sini kita melakukan tahap atau langkah ketiga yaitu lakukan operasi AND karena di sini menghasilkan dua sign yang positif. Nah, kemudian kita lakukan operasi AND. Di sini sama aja, namun kita ganti booleannya yaitu 0010 and 0100. Maka didapatkan titik 0000 yang dimana ini berarti titik ini clipping case. Nah, kemudian masuk langkah keempat yaitu perpotongan dengan batas window yang dimana persamaannya yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini setelah kita masukkan ke dalam persamaan yaitu 3 min min 2 per 3 min 1 menghasilkan 1 menghasilkan setengah atau 1/2. Nah, ini sama seperti yang tadi. Namun agar tidak terpotong, saya tulis menjadi 2 kali. Kemudian, karena 3 bit pada titik G sama dengan 1, maka garis berpotongan dengan batas bawah, yang dimana X3 sama dengan X1 plus Y min dalam kurung Y min min Y1 per M. Maka didapatkan X3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 1 min min 2 dibagi 1/2. Menghasilkan 1 plus 3 per 1 min 2 sama dengan 1 tambah 6 menghasilkan 7. Nah, kemudian karena bit 2 pada titik H sama dengan 1,
maka garis berpotongan dengan batas kanan, yang dimana persamaannya yaitu Y3 sama dengan Y1 plus M dalam kurung X max min X1. Y3 sama dengan min 2 ditambah 1/2, 2 min 1 sama dengan min 2 tambah 1, min 2 ditambah setengah dikali 1 sama dengan 1,5. Minus 1,5, maaf. Sehingga menghasilkan perpotongan atau line clipping seperti ini. Baik, terima kasih um, telah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.